Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsafira Rizkia Nugraha, merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 3, Kelompok 3, dengan NDH 3325, dengan NIP 2001302025032001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi, yang dimana tupoksi saya sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli pertama di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya bertugas di Inspektur Pembantu Wilayah 1. Tugas Jabatan Fungsional PPUPD berdasarkan Permen Pan RB nomor 36 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bab 4 pasal 6, yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah 1 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Inspektorat Daerah Pasal 7, yaitu Inspektur Pembantu 1 mempunyai tugas mengordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat penyelenggaraan daerah serta pemerintahan pembinaan dan kabupaten atau kota kewenangannya. Inspektur Pembantu 1 dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi yang pertama, ada penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu 1. Yang kedua, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, penyelenggaraan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan. Dan yang keempat, pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Tugas yang pernah saya lakukan atau laksanakan yaitu melakukan review mengenai perencanaan, yaitu ada RKPD, RKPD Perubahan, RPJMD, dan juga Renstra. Di sini ada isu atau masalah seputar efektivitas kerja, yaitu ada ketidakefektifan pelaksanaan review, di mana keputusan ada yang berubah-ubah, perbedaan pendapat, dan kesulitan penggabungan kertas kerja. Di sini ada analisis akar masalah dengan menggunakan fishbone. Di sini ada akar masalah yang pertama, ada manusia, yang dimana adanya perbedaan pendapat antar rekan, kurangnya koordinasi antar anggota tim, dan perbedaan tingkat pemahaman terhadap standar kerja. Kemudian yang kedua ada metode, yaitu tidak adanya standar proses review yang seragam, kurangnya pedoman dalam pengambilan keputusan bersama, dan tidak adanya alur penyelesaian perbedaan pendapat. Yang ketiga ada material atau documents. Yang pertama, format kertas kerja yang tidak seragam, tidak adanya template baku, dan ketidakkonsistenan dalam isi dan juga struktur dokumen. Yang keempat, mesin atau peralatan atau tools. Yang pertama, tidak adanya sistem integrasi dokumen secara real time. Dan yang kedua, alat bantu kolaborasi kurang optimal, misal tidak menggunakan platform bersama.
Dan yang keempat, lingkungan atau environment, yaitu adanya tekanan waktu dalam menyelesaikan review dan komunikasi yang tidak efektif. Dan yang keenam, ya, adanya manajemen, yaitu tidak ada mekanisme validasi akhir yang memastikan keseragaman. Untuk alternatif solusi dari akar-akar permasalahan tersebut, yang pertama ada untuk kategori manusia. Alternatif solusinya dalam hal akar permasalahan perbedaan pendapat antar rekan, itu alternatif solusinya adalah melakukan sesi diskusi penyamaan persepsi. Kemudian akar permasalahan kurangnya koordinasi antar anggota, solusinya adalah menetapkan peran dan tanggung jawab secara jelas. Yang ketiga, adanya perbedaan pemahaman standar, solusinya adalah pelatihan internal terkait standar kerja. Untuk kategori metode, akar permasalahan yang pertama tidak ada standar proses review. Itu solusinya adalah menyusun dan juga mensosialisasikan SOP review. Kemudian yang kedua, ada akar permasalahan yang kedua, kurangnya pedoman pengambilan keputusan. Solusinya menyusun pedoman pengambilan keputusan kolektif. Terus kemudian akar permasalahan tidak ada alur penyelesaian perbedaan pendapat. Solusinya bisa menetapkan mekanisme penyelesaian konflik. Untuk kategori 3, ada material atau dokumen. Akar permasalahan yang pertama, format kertas kerja tidak seragam. Solusinya menggunakan template kertas kerja standar. Kemudian tidak adanya template baku. eh, bisa solusinya melakukan pelatihan penyusunan dokumen. Dan yang permasalahan yang ketiga, isi dokumen tidak konsisten, itu bisa solusinya adalah review awal terhadap dokumen sebelum penggabungan. Kategori yang selanjutnya adalah mesin atau peralatan. Akar permasalahan yang pertama, tidak ada sistem integrasi real time. Itu dapat solusinya adalah menggunakan platform kolaborasi real time seperti Google Docs, Teams, dan Notions. Kemudian akar permasalahan alat bantu kolaborasi kurang optimal. Itu solusinya dapat mengadopsi sistem manajemen dokumen digital yang terpusat. Kemudian, untuk kategori lingkungan, akar permasalahan yang pertama ada tekanan waktu dalam review. Jadi solusinya itu dapat menyusun jadwal review dengan waktu khusus. Kemudian, akar permasalahannya yang kedua ada komunikasi tidak efektif. Solusinya dapat menerapkan etika dan teknik komunikasi yang tepat dan juga dapat menjadwalkan sesi khusus untuk diskusi tim. Kemudian kategori selanjutnya adalah manajemen. Akar permasalahannya tidak ada mekanisme validasi akhir. Solusinya yang pertama dapat menetapkan proses validasi akhir sebelum dokumen final dan juga dapat melakukan evaluasi periodik terhadap proses review. Untuk di sini ada one page report yang dimana permasalahan di sini adanya ketidakefektifan pelaksanaan review, yaitu dalam pelaksanaan review masih terdapat perbedaan pendapat antara rekan yang mengakibatkan terjadinya perdebatan dan ketidakselarasan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan keputusan atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya itu dapat berubah di kemudian harinya. Selain itu, masih ditemui perbedaan dalam penentuan format kertas kerja, sehingga proses penggabungan kertas kerja itu memerlukan waktu tambahan untuk menyamakan persepsi dan format. Hal ini berpotensi terjadinya keterlambatan pelaporan hasil review. Eh, untuk akar masalahnya di sini, permasalahan pelaksanaan review disebabkan oleh terpaduan dalam 6 aspek utama, yaitu ada sumber daya manusia, metode kerja, kelengkapan dokumen, alat pendukung, lingkungan kerja, dan manajemen. Hal ini berdampak pada keterlambatan dan penurunan kualitas hasil review. Lalu solusinya adalah
Pendekatan solusi yang bersifat kolaboratif, sistematis, dan terstandarisasi diperlukan untuk menciptakan proses review yang efektif, efisien, dan konsisten. Implementasi solusi di seluruh aspek akan memperkuat kualitas hasil kerja tim dan meminimalisir hambatan selama proses review berlangsung. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.